Kenapa kalian hidup seperti katalog? Semua harus estetik, semua harus memenuhi standar media sosial, tapi di dunia nyata, hanya jadi pemeran figuran dalam hidup sendiri. Hari ini Psychoblade bicara soal penyakit sosial yang lebih ganas dari wabah, obsesi terhadap caption dan standarisasi media sosial. Kalian tidak lagi hidup sebagai manusia, tapi sebagai etalase berjalan. Semua harus estetik, semua harus instagramable, semua harus terlihat goals. Tapi realitanya, hidup kalian lebih kosong dari filter yang kalian gunakan. Leon Festinger dalam Social Comparison Theory menjelaskan bahwa manusia selalu membandingkan diri dengan orang lain. Tapi sekarang, yang kalian bandingkan bukan manusia, melainkan ilusi digital yang telah dipoles dengan ribuan filter dan rekayasa pencitraan. Orang dulu ingin sukses, sekarang mereka hanya ingin terlihat sukses. Orang dulu mencari kebahagiaan, sekarang mereka hanya ingin terlihat bahagia. Orang dulu mencari pasangan, sekarang mereka mencari tiket masuk ke feed estetik. Psikologi menyebut ini sebagai imposter syndrome sosial. Ketika seseorang terus merasa tidak cukup karena membandingkan dirinya dengan standar ilusi yang diciptakan media sosial. Yang kalian kejar bukan kebahagiaan tapi validasi. Yang kalian bangun bukan kehidupan tapi panggung sandiwara. Psychoblade melihat kehidupan nyata dianggap membosankan karena tidak ada filter, tidak ada background dramatis, dan tidak ada cinematic slow motion saat kalian berjalan. Kalian memposting foto dengan caption, hidup bukan tentang memiliki segalanya tapi mensyukuri yang ada. Padahal 5 menit sesudahnya, kalian gelisah karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Kalian menulis status murahan, jangan menyesali orang yang telah pergi. Padahal di kehidupan nyata, kalian masih stalking akun mereka tiap malam. Lebih lucunya lagi, kalian menulis caption penuh kode dan sindiran murahan, seolah dunia akan berhenti hanya untuk memahami perasaan kalian. Seolah satu paragraf di status WhatsApp dan media sosialmu bisa mengguncang kesadaran semesta. Tapi realitanya, dunia tidak peduli, netizen hanya akan membaca sekilas dan mengangkat alis, lalu kembali sibuk dengan kehidupannya. Sementara kalian masih terjebak dalam fantasi bahwa kalimat puitis hasil dari copy-paste berharap mewujudkan keinginanmu. Kalian menjalani hubungan bukan dengan perasaan, tapi dengan kamera. Kalau tidak ada foto berdua, netizen sibuk bertanya, masih bareng atau sudah bubar? Seolah-olah nilai cinta ditentukan oleh algoritma engagement, bukan oleh rasa dan komitmen. Cinta bukan lagi soal komunikasi, tapi soal siapa yang lebih relationship goals. Lebih suka curhat ke serigala kelaparan di media sosial, daripada saling terbuka satu sama lain. Mencari pasangan pun makin absurd. Laki-laki harus kaya, harus gentleman, harus punya vibe sultan, dan harus bisa joget, pakai helm imitasi sambil naik kendaraan, hasil tendang pintu atau hasil kredit dengan bunga mencekik, tanpa melihat tanggung jawab dan kedewasaannya. Sementara perempuan harus flawless 24 jam, harus soft girl estetik, harus tobruk, tanpa peduli si otaknya kosong atau melihat attitude-nya. Keluarga tidak kalah konyol. Orang tua bukan lagi panutan, tapi bahan konten prank demi engagement. Dulu anak belajar dari pengalaman orang tua, sekarang lebih percaya influencer murahan yang hidupnya bahkan tidak lebih baik dari sinetron sampah. Sementara orang tua sibuk membandingkan anaknya dengan keluarga estetik di TikTok daripada sibuk membangun karakter anaknya sendiri. Di dunia kerja lowongan lebih mirip audisi dewa. Harus berpengalaman selayak dewa, harus multitalenta, fisik lebih penting daripada etika. Tapi gajinya cukup buat bayar kos dan beli mie instan. Dan kalau dikritik, mereka akan berseru sok pijak. Syukuri aja daripada nganggur, sambil tetap menjilati keringat karyawannya yang kerja bagai budak modern. Hidup di era ini memang penuh drama, tapi kalian lebih memilih jadi figuran dalam sandiwara media sosial daripada jadi pemeran utama di hidup sendiri. Kalau hidup kalian dikendalikan media sosial, maka langkah pertama, matikan notifikasi, nyalakan akal sehat, berhenti memperlakukan hidup sebagai bahan konten, hargai kebahagiaan yang tidak bisa difoto, dan pahami bahwa cinta sejati tidak butuh caption. Gunakan media sosial sebagai alat, bukan sebagai penjara. Kurangi waktu di media sosial dan gunakan untuk membaca, berpikir, atau sekadar menikmati hidup tanpa merasa perlu membuktikannya ke orang lain. Belajarlah bertanya pada diri sendiri sebelum memposting sesuatu, apakah ini penting atau hanya untuk pamer? Kalau jawabannya pamer, lebih baik simpan untuk diri sendiri. Karena ilusi media sosial tidak seindah yang kalian harapkan. Ada yang lebih rendah dari sekadar budak caption, yaitu para pencipta standar bodoh yang memperbodoh netizen. Mereka menjual motivasi yang lebih palsu dari senyum customer service, menciptakan standar kebahagiaan yang membuat manusia lain harus menghabiskan kopi seukuran tangki hanya untuk memahaminya, belum lagi untuk mewujudkannya. Kalau hidup kalian hanya untuk menyebar ilusi dan menyesatkan pemikiran orang lain, maka bahkan binatang lebih terhormat dari kalian, karena binatang jujur dengan nalurinya. Sementara kalian hidup dalam kebohongan yang kalian rekayasa sendiri. Jika kalian tersinggung dengan perkataan Psychoblade, itu bukan karena Psychoblade salah, karena realita tidak tercipta untuk menyenangkan dan terlalu menyakitkan bagi mereka yang terbiasa hidup dalam dongeng algoritma.
Kita pernah melakukan kesalahan, tapi bukan berarti kesalahan memvonis kita seumur hidup untuk tidak melakukan perubahan. Dan perubahan bukan berasal dari mereka yang tidak sepenuhnya memahamimu, tapi dari dirimu sendiri dan dari akal yang telah dianugerahkan oleh penciptamu. Jadi apa kalian masih mau jadi budak caption? Atau mulai hidup dengan akal sehat? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian setuju, support akun ini karena di sini kita bicara realita, bukan sekadar estetika. Dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam hormat dari saya, Chico Blade.